Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, malam hari kita akan membahas kajian kita tentang jamak, qasar, dan qadha di dalam sholat. Jadi sesuai dengan tekad kita bahwa pengajian kita itu membenarkan yang belum kita yakin benar, mengetahui yang belum pernah kita ketahui tentang dasar-dasar ibadah. Nah, itu termasuk yang dasar ini, menjamak, mengqasar, dan mengqadha sholat. Ada tiga istilah yang sering berdekatan dengan persoalan ini. Sebelum ini kita sudah membahas tentang rukun sunnah dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Nah, malam ini kita akan membahas menjamak, mengqadha, mengqasar, dan mengqadha sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat menjamak sholat atau mengqasar sholat itu ada syarat-syarat nih. Jadi jamak itu apa? Kita cari dulu syarat. Nah, itu jamak. Sholat jamak apa yang dimaksud sholat menjamak itu? Menjamak sholat itu adalah satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hamba ini dalam hal-hal tertentu. Sholat jamak contohnya apa itu sholat jamak? Sholat ialah mengerjakan dua sholat wajib dalam satu waktu. Contoh semayang zuhur dengan asar, semayang maghrib dengan isya. Jadi ngabungkan dua kok semayang jadi sekok. Itu menjamak. Dari sisi bahasa, menjamak itu artinya ngumpulkan. Kalau sekok tunggal atau mufrad dalam bahasa Arab. Nah, kalau lebih dari dua, maka disebut jamak, banyak. Nah, itu dia adalah dua ekok semayang dikumpulkan jadi sekok. Maka dikumpulkan dari sini. Nah, apa yang dikumpulkan? Semayang wajib, semayang sunat tak kate. Menjamak semayang duha dengan semayang hajat misalnya. Tak kate. Jadi semayang wajib yang ada istilah menjamak semayang. Jadi itu istilah jamak kita pahami dulu. Menggabungkan dua waktu semayang menjadi sekok waktu. Satu. Yang kedua, kriteria nih. Yang boleh dijamak semayang atau sholat itu adalah sholat yang dalam waktu yang sama. Semayang siang dengan siang. Semayang malam dengan malam. Waktu nih. Jadi yang mana Ustaz semayang siang tuh? Semayang zuhur dengan asar. Yang pacak dijamakkan. Asar dengan zuhur. Bolak kali. Pacak kali. Dan kemudian semayang malam nih. Maghrib dengan isya. Atau isya dengan maghrib. Nah. Dua kok waktu. 4 semayang. Jadi semayang siang 2 waktu zuhur dan asar. Itu yang pacak dijamakkan. Semayang malam. Maghrib dan isya itu yang pacak dijamakkan. Bak mani dengan subuh Ustaz? Subuh tak katik jamak. Tinggi semayang kapan subuh? Masuk waktu subuh semayang. Dia tak katik nyamakkan ini dengan semayang zuhur misalnya. Subuh dengan zuhur. Iya, karena dia di antara malam dengan siang. Semayang subuh itu di antara malam dengan siang. Dia tak pacak berkanci dengan siapa-siapa. Tinggi dia tak pacak dijamakkan. Pak Mani ngatakan lamun aku nak nyamakkan semayang asar dengan maghrib. Tak jadi. Karena maghrib malam, asar siang. Padahal neman je aku nak nyamakkan ni ke. Baliklah nak ke malam, mayang asar lem. Nak ku jamakkan ke maghrib, tak pacak. Iya tak pacak. Aturan ni yang ngatakan tak pacak. Ajaran ini ngatakan tak pacak. Yang pacak dikatakan menjamak itu semayang itu siang dengan siang, malam dengan malam.
Kita balik ke pangkal. Sholat jamak ataupun sholat qashar memang diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang melakukan perjalanan jauh. Itu alasan nih. Atau karena halangan lain sehingga tak dapat mengerjakan sholat fardu tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jadi gitu kan, waktu kan sudah ditentukan. Aqimis sholali duluki syamsi ila ghasyakil laili wa qur'an al-fajri. Itu 3 waktu sembahyang. Dirikan sholat itu mulai tergelincir matahari. Artinya zuhur. Nah, siang itu tergelincir matahari zuhur. Lalu kemudian sampai dia miring sembahyang asar. Sampai masuk malam maghrib. Sampai gelap nih malam adalah isya. Kemudian di waktu fajar. Nah, itu waktu sudah sembahyang sudah ditentukan. Maka Bapak Ibu sekalian, waktu itu tak pacak kita ubah. Sudah ditentukan menjadi syarat dari sahnya sembahyang. Kapan sembahyang di luar waktu yang telah ditentukan tak sah. Karena kita sudah membahas syarat sah sembahyang pada waktu yang lewat. Nah, waktu itu sudah ditentukan oleh Allah, namun kita tak pacak ngawi kan ini. Maka halangan yang boleh kita menjamak sembahyang, satu halangan itu adalah karena memang perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh, berapa ukuran nih? 81 kilo. Jadi lamun perjalanan ni parak, waya nak ke Palembang ni ke lah. Ngatakan aku mayang zuhur asar ke agak sahar nak semayang zuhur ke kaki je ni. Banyak nak belian ni ke. Nak aku jamak ke dengan asar lagi. Tak kena. Karena perjalanan Saka 3 Palembang baru 32 kilo. Lo masuk. Yang dihitung tu bukan balik begini. Perjalanan sekali. Sekali jalan. Nah, kalau sejarah jarak 81 kilo. Kira-kira ke Muara Enim lah. Apaan ke Muara Enim, dari ke Muara Enim masuk ukurannya. 81 kilo. Itu ukuran jarak. Kita ngomong jarak ada. Jadi kalau soal jauh nih kelah. Tapi Bapak Ibu sekalian, tak ada dikatakan tat. Itu kan 81 itu kan jarak zaman Nabi pakai onto. Bak kari kita pakai pesawat. Habis nak gancang nanti kan. Apa masih tetap berlaku? Masih. Karena ditentukan sudah. Ya sudah ditentukan. Boleh kita melaksanakan kalau sudah 81 kilo perjalanan dari titik mukim kita kepada tempat kita yang kita tuju. Lalu yang kedua, perjalanan tidak bertujuan untuk hal negatif atau berbuat dosa. Banyak gawe kita yang kadang-kadang itu kan bakal buat dosa. Apa contoh nih? Perjalanan nak ngadiri pesta organ. Iya, lah jelas. Petang malam kaki ada ngatakan organ di daerah Tanjung Inim situ. Ah, pergilah dari petang. Niat itulah ada itu, pesta. Nah, itu kena yang ikut dia. Perjalanan itu. Tak ada masuk dia. Jadi perjalanan itu perjalanan yang dibenarkan oleh Allah. Kayak perjalanan misalnya kalau ngadiri perkawinan benar. Cuma kalau nak ngadiri pesta tadi, nonton konser misalnya kan, tak masuk itu, tak masuk. Ya, menonton bola kan masih masuk. Nonton bola masih masuk. Iya, masih masuk nonton bola. Iya. Karena bola kan tak ada haram hukumnya. Iya. Tapi kalau konser itu hampir seluruh ulama mengatakan perbuatan itu menjurus kepada maksiat. Maka itu dihukumkan. Yang jelas kamu tuh lah nimbang-nimbangi. Itu perjalanan negatif berbuat dosa apa tak ada kira-kira. Namun itu tak ada, maka dia pacak dikatakan bagus. Yang ketiga, yang keempat, sedang dalam keadaan bahaya. Hujan lebat disertai angin kencang, perang atau bencana yang lain.
Nah, itu bahaya. Jadi bahaya itu termasuk kesulitan inti nih. Jarak ini tak masuk. Hari hujan lebat. Kita ada di mobil, nyopir seorang macet. Nak balik ke dusun dari Palembang, jarak tak masuk. Nyusun tak baca nyamak ini. Palembang Sakatigi kita masuk 81. Cuma kamu terjebak seorang. Mau mobil seorang. Turun kapan turun nak semayang nak kemana? Tak kata tempat. Dulu pernah terjadi. Tak baca ngapu-ngapu. Sementara waktu semayang berjalan. Nah, ikan disebut bahaya atau dalam keadaan darurat. Jadi, walaupun jarak nih kita tak sampai, tapi keadaan yang membuat kita sari. Nah, itu boleh dijamakkan nih. Nah, kaki kamu, apa beda nih antara jamak dengan kodok? Nah, kita galak bertukar-tukar itu. Angat kena dijamak apa? Kodok apa? Nah, ini bingung lagi kan. Yang kelima adalah orang yang sakit yang boleh menjamak mengkosor. Jadi dua ekor tadi jamak dengan kosor itu sama baik. Alasan ini kelah. Orang yang sakit yang dia khawatir kesehatan akan semakin memburuk bila mengerjakan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya dengan sendiri-sendiri. Jadi digawikan sekok-sekok itu. Misalnya kapan semayang dibuat sekok-sekok itu, empat dia kepayahan, tak kuawu ngawikan ini. Orang sakit. Nah, sebagus nih dia pacak semayang tapi diparakkan. Ibaratnya itu kalau dia nak ngambil uduk ataupun nak bergerak awak nih, pacak dilakukan sekali baik. Nah, orang yang sakit ini dengan memberatkan fisik yang sedang sakit, tak pacak berangkat, misalnya, tak pacak ngapu-ngapu, boleh. Ngatakan kamu tuh Pak semayang zuhur dengan asar ke jamak kabe, karena kamu ke saru berangkat. Nah, apa itu kan? Itu galak, saru berangkat, boleh dijamakkan. Yang latu terkapar tuh, jamakkan tak apa. Jamakkan terus, jamakkan terus. Selagi dia terguling terkapar tak pacak ngapu-ngapu tuh semayang nih dijamak kabe. Semayang maghrib dengan isya, semayang zuhur dengan asar, jamak kali, kecuali subuh yang tak ada dijamakkan. Nah, orang yang dalam keadaan sakit itu boleh menjamakkan semayang. Batasan dia sakit yang membuat dia tak mampu untuk melaksanakan semayang itu sekok-sekok. Atau dia sangat merepotkan, baik dia dewe atau orang yang merurui. Boleh dia tinggalkan. Dijamak boleh, dikosor boleh. Jadi kosor itu adalah mendekkan. Tadi tak sekarang aku menunjukkan informasi tentang kosor. Kalau jamak tadi itu ngumpulkan dua semayang jadi sekok waktu. Kalau ngosorkan itu rokaat semayang itu dikurangi. Kosor namanya. Yang boleh dipendekkan itu adalah semayang yang 4 rakaat. Jadi berapa Ustaz? Jadi 2. 4 jadi 2. Berarti semayang isya, semayang zuhur, semayang asar. Maghrib tak jadi dikosor. Dia 3. Apalagi subuh. Tak baca dikosor, tinggal sekok. Terjaga sekok dia. Serakaat tu lah. Akhirnya dikosor kan. Nah yang kedua, mengkosor yang menjamak tadi itu juga. Menjamak itu cuma 2 semayang. Cuma 2 semayang. Jadi untung nian ajaran itulah dibenarkan. Kalau subuh itu memang tak katik menjamak. Kedua, mayang siang dengan siang, semayang malam dengan malam. Tentak lagi ada yang menjamakkan semayang 3 ekor. Mulai dari subuh dijamakkan. Subuh, zuhur, asar. 3 ekor kumpul. Tak baca. Tetap 2 itulah. Kosor, baik itu juga ada batasan nih. Yang boleh dikosor adalah semayang yang 4 rakaat. Hanya digawikan 2 rakaat. Jadi itu namanya mengkosor. Boleh menjamak baik? Boleh. Boleh mengkosor baik? Boleh. Boleh gabungan.
dijamak dan dikosor, disatukan dan ditetak, dipendekkan. Tak kata lagi lemak nih tuh. Habis benar sudah. Ya. Kapan lewat di situ tak ada semayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Uji Allah. Allah katakan Allah tak membebani umat itu kecuali mereka dalam keadaan pasti pacak ngawi kan ni. Lah direngankan. Jadi ketika kita tak mampu melakukan ini sudah direngankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang boleh melaksanakan itu dalam keadaan mendesak, darurat, atau juga karena seorang khawatir akan dirinya, harta dan kehormatan. Kita ambil contoh yang mana? Yang darurat yang tadi. Darurat tadi. Macam-macam darurat tadi. Memang waktu ni tak pacak kita ngawi kan ni. Atau kita bakal keadaan di waktu ngawikan semayang berikut ni jelas tak pacak. Maka gawikanlah, dijamakkanlah. Walaupun jarak tak masuk. Contohnya pula kaki yang lemak itu. Dalam keadaan yang kita itu tak menentu. Yang kaki apa kupacak semayang, apa tak ada. Nah perkiraan kita itu, keadaan darurat itulah yang membuat kita boleh menjamak semayang. Kita tak tahu menahu kan. Walaupun kadang-kala uji kita banyak masjid. Iya kalau kita ibarat dalam perjalanan tadi tak ada sampai ke 81. Cuma kita milu orang. Nak berlabuh seorang tak kebaca milu taksi. Per berapa per? Aku nama yang dulu per. Tunggu aku dengar. Aja sopir al kebelawak kau. Nak melabuh kau seorang nama yang ada sini. Nah, ingke kan darurat itu. Tak baca kita nak milui orang milu gawe diri, kendak diri. Nah daripada kekhawatiran kita tak semayang ujung nih, sudah nak ku jamak baik. Misal kedaruratan macam itu. Atau khawatir akan dirinya, keselamatan. Kapan keluar? Lah jelas, di luar itu banyak orang yang bakal nyacat diri misal. Boleh kita semayang itu dalam keadaan kita menjamak. Atau bakal dalam bahaya. Harta, baik itu juga. Kehormatan, orang betina. Takut, ketakutan ya, ketakutan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita pacak ngomong karena kita negeri aman dan kita ada tempat. Ada sebagian dulur kita makai yang Salah satu cerita ini adalah TKW yang begawi dengan orang kafir itu. Waktu semayang itu tak katik dia. Yang begawi di Jepang, begawi di Korea. Waktu semayang itu tak berhenti begawi terus. Kapan dia aku nak semayang macam ni? Semayang asar. Tak kata waktu ni kapan keluar maghrib. Cuma baca istirahat zuhur sambil makan di semayang. Semayang asar tak kalah zat ini aku. Ngapa kau tak kalah? Tak kata waktu ni. Berapa tahun? 2 tahun mengatakan aku tak semayang asar. Oleh begawi tadi. Bak mana solusi ni? Yang ika solusi ni. Waktu tak mengizinkan karena begawi dengan orang kafir. Kalau tak semayang berdosa. Maka setiap dia semayang zuhur langsung dijamakkan ni. Panjang 2 tahun dia begawi kontrak. Dijamakkan terus. Nah itu yang disebut dengan keadaan darurat. Karena memang dia tak mampu nian. Keadaan itu yang menentukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kaki kamu berpikir. Kalau ada kasus-kasus yang lain. Ike yang ku syarat ikan ike. Syarat yang banyak terjadi yang utama. Kita masuk Pak Mani. Cari ini. Ingat tadi. Yang kedua. Semayang subuh. Tidak boleh dijamak. Dan harus dikerjakan pada waktu. Jadi subuh tak katik jamak. Tak katik kosor. Tak berlaku bagi sholat subuh. Cuma subuh itu berlaku qadha. Dia berlaku. Jadi ada 3 perkara tadi yang kita bahas, jamak, qasar dan qadha. Nah, subuh itu berlaku qadha wae. Di jamak tak baca, di qasar tak baca, tapi di qadha dia baca. Apa tak qadha itu? Qadha itu semayang yang dilakukan di luar waktu nih.
sebagai pengganti semayang. Mengkodok itu. Alasannya bukan alasan yang tadi. Karena beda antara kodok dengan jamak itu, kalau jamak itu menyengaja. Kalau kodok tak sengaja. Itu beda nih. Kalau menjamak itu sengaja. Nah, semayang zuhur ke, aku nak ngodok dengan asar saja gitu ke. Ada niat. Atau di waktu zuhur, aku kebelum semayang zuhur. Rasanya tak baca aku mayang zuhur ke. Kagi nak aku jamak dengan asar. Ada niat gitu. Itu beda nih. Menjamak dengan mengkodok. Kalau kodok tak kata niat. Jadi yang ujung tadi, kalau kamu ngatakan, nah aku kodok baik, tak kata istilah niat kodok itu. Kata aku kodok ke maghrib baik. Kodok itulah kelewatan baru nak ulang. Nah, itu kodok. Kapan diniatkan? Jamak namun nih. Yang tak pacak di jamak, sak maghrib tadi, cak subuh tadi, itu tetap digawikan semampu nih. Mbak Mani kan, aku dalam perjalanan, kodok tak pacak tayamum. Sudah kita belajar tayamum. Tapi dalam perjalanan ngadap kiblat tak ada. Kemana kamu ngadap pacak? Pakaianku kotor. Pakaian yang ada pakaikan. Lalu kemudian kamu merasa, rasaku semayang subuh tadi tak ada sanian. Nah, semayang subuh kamu dalam keadaan baik itu oleh ulama disebut ihtiramul waqt. Dalam rangka semayang subuh menghormati waktu subuh. Maka kamu untuk memuaskan hati, kamu kodok di subuh berikut nih. Aku ngodok semayang subuh malam petang nih. Subuh petang nih. Karena bak rasa kurang sipnya. Nah, itu namanya mengkodok. Jadilah kelewat, tapi kita tak baca ngapu-ngapu keadaannya. Yang boleh mengkodok adalah orang yang tak terkenang. Tak terkenang. Semayang semalam ya aku laju tidur. Nah, rupa ni apa ni ingat subuh. Tadi semayang isya asik. Tak terkenang. Boleh mengkodok. Kapan mengkodok? Di semayang isya malam esok ni. Jadi semayang isya malam esok ni, sudah semayang isya, aku ngodok semayang isya esok ni. Itu mengkodok. Tapi tak kalau subuh mana mengkodok subuh itu? Mengkodok subuh itu sama juga. Mengkodok subuh itu adalah di subuh berikut nih. Nah, bak mani lamun anda ini kalau aku ke subuh kesiangan, bukan mengkodok. Itu judulnya semayang subuh kesiangan. Karena masih di waktu yang hari yang samu. Belum masuk waktu sholat yang lain. Jadi pak itu nih, duduk nih tuh kan. Duduk nih. Jadi mengkodok itu di waktu semayang yang samu tapi berbeda hari di. Waktu ini samu. Kita kodok. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamak takdim. Sekarang kita bahas semayang menjamak semayang. Kita ambil seko-seko. Jadi tadi umum kajian nih. Kalau tak terkenang lagi ada yang tak kujelaskan, kamu boleh bertanya. Catat dulu, kaji bertanya. Kita bahas sekok tentang menjamak semayang. Jamak semayang itu ada dua macam. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu artinya jamak yang ada di luar, di aduan, di depan. Semayang yang belakang maju kepada semayang yang keluar. Semayang zuhur dengan asar. Semayang asar kita gawikan di waktu zuhur. Itu jamak takdim namanya. Semayang maghrib kita maju, semayang isya kita majukan di semayang maghrib. Itu takdim namanya. Jadi didahulukan, nulukan waktu nih. Sebalik ini kaki ada takhir. Kapan takhir itu adalah mengakhirkan. Mengakhirkan. Semayang zuhur dengan asar nak dijamak kita gawikan di semayang asar. Jadi zuhur ngundak ke asar. Maghrib ngundak ke isya. Nah, itu jamak takhir namanya.
Lemak ngenang kan terakhir. Bahasa diri, jamak terakhir. Nah, kapan yang sekoi takdim dulu. Dua kok macam. Kita bahas yang takdim dulu. Jamak takdim. Jamak takdim dikerjakan waktu sholat yang pertama. Maksudnya jika akan menjamak sholat zuhur dan asar, maka mengerjakan sholat waktu zuhur. Jadi semayang ini semayang apa dulu Ustaz? Zuhur dulu. Kita gawikan, menjamak. Baik itu pun maghrib dengan isya yang dilakukan waktu maghrib dulu. Yang sudah datang. Kita gawikan semayang maghrib dulu. Kalau kamu menjamak baik, ngawikan ini samu, rokaat ini samu. Cuma menggabungkan dua waktu. Berarti aku nak menjamakkan sembahyang maghrib dengan isya. Ku gawikan di waktu maghrib. Namun ini jamak takdim. Sembahyang maghrib dulu 3 rakaat. Selesai. Kalau berimam-imaman, salam. Kalau berimaman, berangkat. Qomat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang isya. 4 rakaat. Itu jamak baik. Itu menjamak baik. Nah, kita terangkan sekok-sekoknya. Jadi itu baru jamak. Jadi sembahyang maghrib dulu, baru kita gawekan sembahyang isya. Rakaat ini samu. Itu kalau kita jamakkan. Artinya 2 waktu sembahyang kita gabungkan jadi sekok waktu sembahyang. Lalu kemudian sembahyang siang samu, zuhur asar. Asar kita undakkan ke waktu zuhur. Sembahyang zuhur dulu 4 rakaat, lalu sembahyang asar 4 rakaat. Urutkan kerjaan yang pertama, kemudian sholat 2 tanpa diselingi kegiatan apapun. Nah, jadi tak boleh setelah sembahyang yang pertama gawi lain. Apa nak nyamak tuh? Jadi aku nak nyamakan sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Di jamak takdim. Artinya sembahyang asar dijamakkan ke sembahyang zuhur. Kamu sembahyang zuhur sudah 4 rakaat. Lah niat nak jamak takdim untuk sembahyang asar. Cuma sudah sembahyang zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nak makan dulu, lapar ini. Kamu makan dulu. Sudah makan baru melanjutkan sembahyang asar tadi dijamak. Tak jadi. Harus tak kate selang gawe. Jadi kamu tengah dinjuk selang makan dulu sekenyangan dah tu mayang dulu. Tak jadi. Jadi tak jadi ada selang. Setelah salam sholat zuhur, Anda langsung sendiri mengerjakan sholat asar. Kedua dikerjakan per rakaat tanpa dikurangi berikutnya niat. Tak ada pengurangan kalau jamak baik. Apa niatnya? Salat jamak takdim zuhur usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Jelas kan? Ngapu tak jadi dipisahkan? Karena dalam niat semayang yang pertama sudah ada niat di situ akan menjamakkan. Lah masuk niat nih. Karena disengaja. Sengaja aku melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat majmu'an ma'al asri. Dikumpulkan dengan sholat asar. Adaan lillahi ta'ala. Segera karena Allah ta'ala. Adaan tu artinya nak gawikan lah. Adaan ngatakan. Adaan tu mandi Palembang tu nama pempek boleh. Pempek adaan. Ya benar juga pempek adaan itu digoreng lagi dimakan. Segera dimakan. Jadi adaan lillahi ta'ala. Sudah ada niat nih dalam usoli kita. Untuk sembahyang asar nih, Anda tidak perlu menggunakan niat sholat jamak lagi, melainkan membaca niat sholat asar seperti biasa. Jadi sembahyang asar nih tak ada lagi. Tak ada lagi diniatkan. Karena sudah ada niatkan yang pertama, sembahyang zuhur akan dijamakkan dengan asar. Itu cara niatkan. Kan aku tak baca bahasa Arab. Yang penting kamu tertidodok nih. Aku nak sembahyang zuhur dengan asar itu dijamakkan. Karena Allah sudah selesai. Bahasa Arab kita baca, bahasa diri bahasa ketiga. Sengaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah dijamakkan dengan asar atau disebut jamak takdim karena Allah Ta'ala sudah.
Baik itu baik jadilah itu. Karena itu kan disebutkan itu kan lapas niat namun. Tek niat kita. Tapi niat itu di dalam hati. Apa yang menjadi dasar kita begawi itulah niat. Ma khatara fi qalbil basar. Apa yang bergetar dalam hati kita itu niat. Yang sudah, tapi niat yang benar itu didasari dengan ilmu. Niat kita itu tahu bahwa kita nak nyamakkan sembahyang. Nah, yang kedua, sholat jamak takhir. Jamak takhir adalah kebalikan dari jamak takdim. Jadi mengakhirkan kedua sholat fardu, waktu sholat yang kedua adalah waktu asar atau waktu isya. Kalau sembahyang siang nih waktunya adalah waktu asar, ngawikan di waktu asar. Kalau sembahyang malam nih digawikan di waktu isya. Jadi diakhirkan sembahyang nih. Niat sholat zuhur jamak takhir dengan asar. Kalau kita dua ekor sembahyang itu yang kita gawikan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Jadi zuhur kepada asar 4 rakaat dikumpulkan dengan asar adaan lillahi ta'ala. Jadi tetap sembahyang zuhur. Nah, tapi Bapak Ibu ada dua cara. Ada yang menjamakkan itu, kalau jamak takhir itu ngatakan sembahyang asar dulu, apa sembahyang zuhur dulu. Kalau melihat dari jika kita sembahyang zuhur dulu. Jadi ini adik. Karena hakikatnya sembahyang zuhur belum kita gawikan. Hakikatnya itu. Itu pendapat pertama, tapi benar gak dua pendapat ini. Pendapat yang kedua mengatakan asar dulu. Sebab itu waktu asar. Zuhur kan mengumpulkan. Kaget sudah asar baru zuhur. Dua-dua ini benar. Boleh kali. Ya dua-dua ini boleh kali. Cara dua ekor itu boleh kali. Jadi nak nulukan asar dulu. Ika untuk jamak takhir. Kalau jamak takdim jelas. Waktu sembahyang yang asli dulu. Itu yang tadi. Jangan tertukar. Tapi untuk jamak takhir. Itu dia ada dua cara tadi. Ada yang nulukan sembahyang yang tadi yang mesti misalnya zuhur ke asar. Kita ngawikan zuhur dulu. Baru ngawikan asar. Berdasarkan usul ini kelihatan. Usul pada zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Karena sudah dijamakkan zuhur nih. Nah, kaki baru sembahyang asar nih. Sembahyang asar nih tak ada lagi pakai majmu'an karena di waktu asar memang. Boleh ngatakan itu kan waktu asar aku sembahyang asar dulu. Boleh. Contoh baik. Baik itu datang, kamu orang sedang sembahyang asar di masjid itu. Kamu belum sembahyang zuhur. Tadilah ada niat, aku nak sembahyang zuhur dijamakkan ke asar. Kamu milu sembahyang zuhur, sembahyang asar orang sih berjamaah di kampung. Misalnya ibarat ke tempat lain lah. Ada baik itu datang ke masjid orang dan sembahyang asar. Milu sembahyang asar. Sembahyang asar lah dulu, baru kaki sembahyang zuhur yang kita jamakkan tadi. Jadi asar nih kita asli milu orang di situ. Lalu kemudian karena zuhur belum sembahyang, kita baru sembahyang zuhur nih. Jadi cara yang kedua itu ada alasan, cara yang pertama juga ada alasan. Jadi tak mesti kita berpisah, tak mesti berpisah. Tetap pacak kita milu jamaah yang sudah ada. Berikut. Kedua, sholat dilakukan pada waktu asar bila zuhur dulu. Bila asar dulu. Nah, kita disebut tadi. Sholat dilakukan pada waktu asar bila zuhur dulu. Bila asar dulu. Itu yang tadi. Jadi di mana waktu yang kita tentukan. Nah, niat sholat asar jamak takhir dengan zuhur kedua-dua dilakukan pada waktu asar. Sholli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an ma'zuri adaan lillahi ta'ala. Sebaliknya yang tadi kalau kita nak ngawikan tadi model ikan niat nih. Sengaja sembahyang asar 4 rakaat bersama dengan sembahyang zuhur adaan lillahi ta'ala. Kalau yang model tadi. Walaupun kita milih jamaah asli. Jamaah yang tadi di masjid memang sembahyang asar. Itu sudah ada niat karena setelah itu kita akan sembahyang zuhur, menjamak zuhur ke asar.
Untuk sembahyang maghrib dan isya tinggal menyesuaikan bacaan niat. Samu artinya tinggal ngubah baik. Niatnya samu. Kita masuk pembahasan yang kedua. Kosor. Tadi nyamak kabe. Ika kosor. Apa kosor? Kosor ialah meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat. Begitupun sholat asar dan isya. Yang ike yang pacak dikosor. Subuh tak pacak, maghrib tak pacak. Hanya sholat dengan jumlah 4 rakaat yang boleh dikosor, maka dari itu Anda tidak dibolehkan mengkosor sholat subuh dan maghrib. Hanya sembahyang 4 rakaat baik. Sholat subuh kalau dikosor habis benar, tinggal sekok. Itu masalah nih. Kita kalau menpacak tak ada nak sembahyang. Jadi lama sejarah Isra dan Mi'raj itu kan, saya katakan Nabi itu pertama naik 50. Kapan turun uji Nabi Musa? Muhammad, kira-kira deh. Wahai Nabi Allah Muhammad, alangkah banyak nih 50 tuh. Tak tegawi umatmu. Umatku tuh besar-besar tinggi. Lagi tak tegawi ini. Apalagi umatmu kecil-kecil ini. Lesu penyungkan mula. Tambah tak tegawi ini. Naman banyak teduk. Minta lagi kurang. Dikurangi. Tinggal 5. Kapan tinggal 5? Lamun bangsa kita milu rembakan Nabi Musa ngomong dengan Nabi. Membaca naik lagi. Nabi mengatakan cak sekok baik. Jangan 5 ini. Saking membaca tak mayang. Membaca tadi. Saking nak pendek ini tadi. Uji Nabi jadilah 5 ya. Ikalah paling dikit aku lah kemaluan bulu. Aku naik turun ini minta ini. Itu dialog nih. Dialog dalam riwayat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi uji Allah, walaupun kau 5 waktu tapi pahalanya masih 50 waktu. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Kita kan ngapa dinjuk kelebihan macam itu? Umur ini pendek-pendek. Kalau umat Nabi zaman dulu panjang. Wajar lamun seandainya nilai pahalanya tak ada besar-besar. Karena umur ini panjang. Umat Nabi Nuh alaihissalam tuh ratusan tahun, 900, 800 tahun. Umat Nabi Ibrahim, baitullah 500, 400 tahun umur. Nah umat Nabi Muhammad 100 lagi saya. Lamun nak hitung-hitungan kita kerugi umat Nabi Muhammad itu. Pendek ini. Tak lokai pacak nyaingi umat Nabi-Nabi sebelum nih. Yang hidup panjang itu. Cetong nanti banyak amal nih orang kebelamu hidup. Aku malamu itu cetong banyak ada kan. Belum tentu. Nah umat Nabi Muhammad itu walaupun pendek nilai ini tinggi dijual oleh Allah. Semayang 5 waktu. Sama dengan 50 waktu. Nilai. Salah satu semayang. Jadi banyak berlipat ganda. Apalagi kita dijuk malam Lailatul Qadar. Yang nilai seperti 1000 bulan. 83 tahun. Seolah-olah. Itu setahun kalau tiap tahun dapat. Bayang gak baik kamu. Seolah kita hidup 1000 tahun. Walaupun dengan di bawah kategori 100 tahun. Nah, itulah yang kelebihan oleh Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu ternyata tidak memberatkan dalam pelaksanaan nih. Yang kita lihat itu ada kosor semayang dipendekkan 4 jadi 2. Bagaimana cari kosor semayang dan apa dasar nih? Al-Quran dasarnya surat An-Nisa ayat 101. Wa iza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum ayaftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu bepergian di bumi, ya Allah, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi yang boleh mengkosor semayang itu adalah orang-orang yang memang tadi punya alasan. Kapan di rumah baik, tak kate alasan semayang nak dikosor. Aku lesunian semayang isya kalau ke panjangnya puluh rakaat 2 bayar malam ini. Tak baca
Nah ada alasan nih. Semayang zuhur itulah ngata kedua bayar, semayang zuhur iki dah. Tak baca. Ada di rumah kamu boleh melakukan mengkosor semayang. Kalau kamu sakit tadi, tak kuawu nak ngawikan 4 rakaat. 2 itu laku kuawu. Semayang itu kan banyak kemudahan nih. Puji Allah, shollu qaiman. Berdiri kamu semayang. Dalam hadis Rasul sebutkan, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau tak baca duduk. Kalau kamu tak baca duduk, fa'ilam tastati fabijanbin, maka berbaringlah kamu. Duduk tak baca berbaring. Fa'ilam tastati fabi isyaratin, kalau masih tak baca pakai isyarat. Ngejap ka biji mata bae atau ngerak ke tangan bae ibarat ya. Atau dengan hati bae isyarat. Fa'ilam tastati fayusolli. Kalau masih tak baca semayang kan. Mati gitu. Terkata lagi cara nih. Itu dari sisi pelaksanaan, dari sisi waktu lah mudahkan pula. Sebenarnya tak kati alasan gitu tanda itu sebenarnya. Ada kemudahan nih. Oleh Allah disiapkan. Masalah kita tak sanggup 4 rakaat. Boleh ternyata dengan alasan tertentu. Terutama misal dalam perjalanan. Kalau kita nak nyingkat sangat penting, lah ditunggu orang, kapan kepanjangan gini ditinggalkan orang. Apalagi tambah nak doa panjang berzikir pula tambah ketinggalan. Ngatakan nak bercepat baik. Nah disitulah yang kita kenal dengan nak ngambil melepaskan kewajiban. Maka boleh kita duduk 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran adaan lillahi taala. Jadi di situ kalau fardu ini tetap rakaataini langsung. Tadi arba'a rakaatin langsung rakaataini. Semayang zuhur 2 rakaat. Maka kalau jadikan pertanyaan ngatakan kapanlah kita semayang zuhur itu 2 rakaat? Nah itulah pada saat dikosorkan itulah. Jadi 2 rakaat. Niat sholat fardu zuhur secara kosor 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Semayang zuhur 2 rakaat. Kosor. Jadi 2 rakaat. Sama pecah semayang kita berhenti di tahiyat awal. Nah itu langsung ditutup tahiyat akhir. Kalau semayang isya Ustaz, sama semayang isya nih. Pakai kuat suara, pakai imam juga. Iya sama. Jadi kalau nak berimaman, semayang isya, kosor. Ya berhenti di tahiyat awal tuh langsung tutup. Macam ini kuat juga. Karena 2 rakaat pertama kuat. Jadi 2 rakaat yang kedua yang tak ada berbunyi kan. Fatihah nih. Maka kita ambil yang 2 yang kuat itu. Semayang isya. Boleh berjamaah? Boleh. Memang dianjurkan. Kalau kita serombongan pergi. Samu-samu. Serombongan. Berjamaah. Ambil jamaah. Jadi boleh dipendekkan. Lalu kemudian betapa murahnya Allah melainkan memperbolehkan menjamak atau mengkosor ibadah sholatnya. Ika gabungan. Kalau yang pertama tadi dijamak kabae masih sesuai dengan waktu, sesuai dengan rakaat. Yang zuhur 4 rakaat masih 4, yang asar 4 rakaat masih 4, digabungkan sekok waktu, digawikan di waktu zuhur, maka disebut jamak takdim. Maka masih 4-4. Tapi kalau kamu nak nyadikan aku nak menjamak plus mengkosor. Jamak kosor. Digabungkan, dipendekkan. Nah itulah. Semayang zuhur dengan asar digabungkan, dipendekkan. Tinggal berarti 4 rakaat. Tapi ngawikan ini tetap. Tengok di situ ngawikan ini. Mengizinkan kita mengerjakan sholat jamak, kosor, digabung dan diringkas. Artinya ada mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu-waktu yang juga meringkas nih. Rakaat ini dipendekkan. Semayang jamak kosor bisa dilakukan secara takdim maupun takhir. Pacak ditakdim, pacak ditakhir, pacak dimajukan, pacak dimundurkan. Lapas niat nih
usolli fardhu zuhri jam'u takdim bil asri qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Jadilah dimasukkan niat nih. Sengaja aku semayang zuhur dikumpulkan dijamak takdimkan dengan semayang asar dalam keadaan qasar raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi ketika misalnya semayang isya, maghrib dengan isya, kita gabungkan dengan maghrib. Maka waktu kita semayang maghrib dia tak baca di qasar. Semayang maghrib. Tapi niatnya sudah ada. Sudah ada niatnya untuk semayang isya nih dijamakkan ke maghrib. Nah, tapi yang boleh di qasar yang isya nih. Oleh karena itu ngawikani seorang-seorang, cuma rakaat yang beda. Semayang maghrib dulu, setelah salam berdiri qomat lagi, baru semayang isya jamak takdim qasron. Sudah dijamak takdim dipendek ya boleh 2 rakaat baik. Jadi setelah salam. Jadi berdiri dewek-dewek walaupun niatnya disatukan. Sampai ke situ kira-kira tertilum. Terti dah. Namun tak terti, bertanya kayak gitu. Jadi 2. Berarti tak kalau aku nak mengkosor baik tak ada menjamak, boleh juga. Jadi kan kita bahaskan 2 tadi. Ada jamak, ada kosor. Aku nak nyamak baik, boleh. Berarti rokaan ini tetap, cuma ngabungkan waktu. Aku nak ngosorkan baik, tak ada nak dijamak, boleh. Misalnya apa? Misalnya semayang isya, aku nak 2 rakaat baik, cuma tak ada nak jamakkan. Aku semayang isya, ada waktu. Maghrib masih di sike, isya masih di sike, cuma aku ke tak pacak lamu. Tak pacak lamu masalah nih. Nah jadi aku untuk mayang isya nih kagit nak aku kosor baik. Jadi tak ada dijamak namun nih semayang nih baik yang kamu kosorkan. Terpisah dia. Atau nak digabungkan dijamak dengan dikosorkan. Lah jadi pula. Itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat semayang qasar dan jamak takhir. Usolli fardhu zuhri jamu takhir bil asri qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi ike yang jamak ni takhir. Sengaja aku semayang zuhur dijamak dengan takhir dengan semayang asar qasar raka'ataini lillahi ta'ala. Berarti kalau semayang ni zuhur dengan asar 2-2. Cuma 2 rakaat. Tapi bukan pecah semayang kita semayang zuhur biasa ada tahiyat awal bukan. Tetap ditutup. 82 tahiyat akhir habis. Berdiri lagi semayang pula. Kalau berjamaah qomat pula. Qomat yang kedua semayang untuk menjamak yang kedua. Nah itu penting. Karena pasti kita memanfaatkan fasilitas itu. Kalau seandainya Ustaz, pertanyaan nih, kalau muncul, Abdul aku semayang nian, apa Abdul aku menjamakkan atau mengkosorkan? Sama-sama Abdul. Ngapa katakan sama-sama Abdul? Ika kan diperintahkan oleh Allah. Boleh kamu ngawikan nih. Nak semayang cak biasa itulah karena waktu tersedia. Kamu berjalan, cuma kamu punya waktu cukup. Aku ngatakan tak ada nak aku jamak, tak ada nak aku kosor. Sehingga aku nak semayang cak biasa itulah. Abdul Ustaz, Abdul. Kalau aku ngawikani dengan menjamak mengkosor, apakah akan berkurang pahala nih? Tak ada. Kenapa? Karena itu dibolehkan oleh Allah. Kalau dia ada beda, tak lokai dibolehkan. Tetap dia beda, tetap diberikan pahala yang sama. Posisi ini sama. Jadi bagaimana nak lemah nih? Lamun aku menakundang berjalan, ku pakai. Kapan lagi aku nak makai nyingke? Amun tak sehat, baru pacak makai. Amun tak berjalan, tak pacak makai. Kapan lagi aku nak makai ke fasilitas baju orang tu? Fasilitas yang diunjukkan oleh Allah. Tapi kalau tak ada kita nak makai, terserah kita. Tak ada jadi masalah pula. Cuma jangan disandingkan mengatakan Abdul tak Abdul ni tu. Karena dua-dua ni ya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mengkodok semayang. Lihat tuh.
Mengkodok itu artinya melaksanakan ibadah di luar waktu yang semestinya. Semayang zuhur, tak ada kita gawekan di waktu zuhur. Satu, itu mengkodok juga. Kita tak sekena mayang zuhur, digawekan di waktu zuhur, di waktu asar, itu mengkodok juga. Atau semayang zuhur tak ada kita gawekan, kita sari ke, tapi digawekan di waktu zuhur gesuk nih, itu mengkodok juga. Di luar waktu yang semestinya. Kita melaksanakan sholat fardu di waktu luar waktu yang sudah ditentukan. Jadi dua pendapat. Ada yang mengatakan misalnya, jadi aku mengkodok sembahyang zuhur ke waktu asar, boleh. Tapi yang mana yang benar, yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mengkodok waktu zuhur di waktu zuhur gesuk. Itu yang bagus. Tetap waktu ini sama. Cuma hari ini yang beda. Ngapo dibolehkan yang pertama tadi? Itu ada pendapat ulama. Misalnya aku sembahyang zuhur, tak teteduk. Kapan ingat asar? Niat jamak tak kate, alasan jamak tak kate, kapan ingat waktu asar? Nah, sembahyang zuhur belum iki. Ujuk aku nak mengkodok sembahyang zuhur tadi. Nunggu besok. Ujuk ulama tasawuf, apa ada jaminan kau masih hidup besok? Hai ke kamu tuh dasar. Apa ada jaminan kau hidup esok baca nanti zuhur tadi? Mumpung masih ada kesempatan nih, gawikanlah di waktu asar. Maka gawikanlah di waktu asar. Walaupun niat kita adalah mengkodok sembahyang zuhur. Itu dasarnya. Ada juga orang galak berdebat mulu. Memang tak baca pak nama ibadah gak. Kalau secara syariat ujuk ulama fikih bak ike cerita nih. Ujuk ulama fikih, kapan kau ngodok waktu zuhur? Zuhur besok baru bertemu pula. Itu kajian fikih. Ujuk orang tasawuf, ilmu hakikat. Kau jadi pacak nyaminkan besok kau hidup lagi apa? Ngatakan dia tak baca. Nah sudah, aku udah ngadu bak hari, gawi galak. Kalah pak di situ kan posisi ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang lupa. Nah itu yang kedua. Kodok dilaksanakan akibat ketidaksengajaan. Jadi tak ada sengaja mengkodok tuh. Kalau kamu dari adalah berniat ngatakan aku sembahyang asar kepala nih belum sudah puntal nih. Kodok kamu lagi ngatu sudah isya sudah maghrib lagi. Tak baca itu sengaja namun. Kodok tak baca disengaja. Dah ngatakan kepala nih kila tak kemek kotor lagi. Kodok ibadah lagi. Tak baca. Tak baca. Yang baca adalah menjamak kapan disengaja. Kapan tak sengaja, nah itu masuk bab kodok. Misalnya karena teteduk, tak terkenang, mabuk. Mabuk itu kan tak hilang kesadaran. Kapan sadar? Ya gila dengar kan? Iya gila dengar. Mabuk itu gila dengar namun. Ya. Mabuk nanti kalau angat hari, hilang kesadaran, pingsan. Kapan sadar? Itulah waktu maghrib. Nah itu baca di kodok. Kapan asar waktu maghrib? Kapan kita sadar waktu maghrib? Mabuk nih tadi waktu zuhur. Jadi zuhur tak mayang, asar tak mayang. Lalu kita baca mengkodok di waktu maghrib. Mabuk nih mabuk yang mana nih? Ya mabuk nih ya bukan mabuk-mabukan ya. Ya maka itu tak masuk bulu kan saja di mabuk kan. Misalnya dalam perjalanan kita mabuk sampai tak sanggup gitu. Nah, itu baca gitu. Mabuk dalam konteks itu. Yang ketiga, siapa yang tak terkenang, barang siapa yang lupa sholat atau terlewat karena tertidur, maka kafarahnya adalah dikerjakan ketika ia ingat. Nah, itu dasar yang tadi. Yang ujung tadi, tak ada tepat di waktu yang sama tadi. Baik itu dia terkenang, dia tak semayang, ingat dia tak semayang, langsung dia ngawikan. Termasuk itu juga yang dipakai adalah semayang subuh. Semayang subuh yang kesiangan. Tapi semayang subuh kesiangan itu bukan kodok. Tak ada semayang subuh cuma kesiangan, itu baik. Kapan kata kodok? Kodok waktu asar, waktu duha sudah. Semayang subuh kesiangan namanya. Karena batas semayang subuh itu terbitnya matahari. Kapan matahari lah terbit, habis waktu subuh tuh.
Mbak mani lamun hordeng masih tutup rapatan. Jadi matahari di kamar kudu lalu terbit. Iya gelap kan. Semayang subuh terasa ngatakan masih malam kan. Padahal apa buka hordeng, nah siang ngatakan lah. Itu rekayasa namanya. Rekayasa suasana. Tata cara untuk melaksanakan kodok sholat sama seperti biasa. Jadi tak kata beda nih. Misal, seorang yang tertidur hingga melahirkan sholat subuh, maka ia laksanakan sholat subuh setelah bangun tidur. Samu baik. Ya, samu baik. Jadi, dalam konteks itu, kita ngawikani tak katik perbedaan. Selesai, itu penjelasan tentang pertama menjamak, kedua mengkodok, kedua mengkosor, ketiga mengkodok semayang. 3 masalah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering memanfaatkan fasilitas IKA kebanyakan dalam perjalanan. Kalau tak belajar, tak terti. Kalau kita belajar, kita tahu. Dan tak ada bantah-bantahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.